saya ingin menegaskan, kenapa 3 surat ini itu seolah-olah menjadi paket. Rasa-rasanya kalau ada orang muslim itu ditanya 3 surat ini kemudian dia tidak hafal, itu kebangetan. Nah, karena 3 surat ini menjadi standar minimal. Kalau dia sudah paham apa itu dahsyatnya surat Al-Ikhlas, baik dari sisi ruqyah syar'iyah, pagi dia berzikir, habis sholat itu juga disunahkan berzikir dengan qul huwallahu ahad ini ya. Selain zikir-zikir lainnya ada istighfar, ada 33 tasbih, 33 tahmid dan takbir. Ini kita diminta berzikir dengan ini agar ingat makna keikhlasan. Berat loh. Coba bayangkan, kita udah melakukan pekerjaan A sampai Z, kemudian yang mendapatkan apresiasi orang lain. Wah, kira-kira gimana itu? Ya ikhlas tapi gimana? Ya kan? Nah, di situ kita diuji. Atau sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan itu A, tapi kita kemudian menanggung kesalahannya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya suratul Ikhlas itu menandakan kuatnya kita kepada Allah. Orang yang kuat hubungannya dengan Allah otomatis dia menjadi ikhlas. Makanya orang-orang yang ikhlas itu di dalam Al-Quran disebutnya 2, mukhlisin dengan mukhlasin, yang tidak bisa diganggu oleh setan, baik setan itu jin yang tidak terlihat atau setan itu manusia yang kita tahu orangnya dan tidak kita tahu orangnya, itu adalah mukhlasin, orang yang automatically dia itu ikhlas. Dia bahkan dipuji nggak tahu, nggak peduli itu. Dia bahkan dikritik, oh nggak sempat saya dengarkan kritikan itu. Ya, tapi kalau mukhlisin bukan berarti jelek. Mukhlisin itu orang yang belajar ikhlas. Jadi begini, kita ini, maka di dalam Al-Quran itu ada disebut dengan manajemen komentar. Nggak usahlah kita terlalu sibuk mengomentari orang lain, karena komentar itu termasuk bahasa-bahasa yang tidak perlu, akan mengganggu. Dan gangguan itu bisa jadi diterima oleh sinyal yang sedang kuat tetapi sedang overload, hatinya sedang buruk. Contoh saja, Rasulullah istrinya dipesan, fala tahdha'na bil qaul, janganlah sampai mereka itu melembut-lembutkan suaranya, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada di dalam hatinya tadi itu sakit kemudian menjadi sakit hatinya. Ya. Jangan sampai kita memuji orang berlebihan, nanti orang itu hatinya sakit. Jangan juga mengkritik terlalu kasar, karena orang itu menjadi sakit. Jadi sebenarnya kita biasa aja, memuji orang tidak usah terlalu euforia, nanti dia jadi buruk, akhirnya kita membenci dia, malu sendiri kita. Jangan juga membenci orang terlalu keterlaluan, tapi nanti akhirnya kita muji dia, kita kan jadi enak, dah kemarin bilang A sekarang bilang B. Makanya sebenarnya kita bergantung kita kepada Allah, ikhlas kita kepada Allah, mencintai kita kepada Allah Subhanahu wa taala.